teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah legenda Watu Maladong dari Nusa Tenggara Timur. Dikisahkan ada seorang petani yang tinggal sendirian di Pulau Sumba. Ia rajin merawat kebunnya hingga sehat dan subur. Betapa kagetnya petani saat suatu pagi menemukan kebun kesayangannya porak-poranda. Setelah ditelusuri, ia menemukan jejak babi hutan. Meski rasanya tak mungkin karena kebunnya dikelilingi pagar yang tinggi. Rasa penasaran dan kesal membuat petani memutuskan mengintai kebunnya untuk menangkap basah pelaku perusakan. Tak lupa ia membawa tombak sakti pemberian dari turun-temurun dari leluhurnya. Numbu Rangga tanpa sang petani tahu, tombak ini bisa memecah langit menjadi pecir yang akan menyerang lawan sang pemilik. Namun tombak hanyalah sebilah senjata runcing biasa. Hari semakin malam. Setelah lama menunggu, akhirnya ia memergoki kawasan babi hutan yang menyerang kebunnya. Benar saja, tak seperti babi hutan biasanya yang akan memutar balik saat melihat pagar. Jenis satu ini malah melompat pagar dengan mudahnya. Kaget sekaligus panik, petani langsung melempar tombak ke seekor babi hutan yang berjarak paling dekat dari tempat persembunyiannya hingga menancap di bagian perut sebelah kanan. Babi hutan itu mengerang kesakitan dan kabur dengan begitu cepat sekaligus membuat kawanannya kaget. Petani merasa percuma mengejar babi hutan itu di malam hari, tapi ia harus mendapatkan tombaknya kembali agar tidak terkena kutukan leluhur. Saat matahari terbit, petani segera mengikuti jejak kaki dan darah babi hutan yang kabur bersama tombak warisannya. Sang petani jauh-jauh mengikuti jejak si babi hutan hingga sampai ke tepi pantai. Namun anehnya, jejak itu hilang begitu saja. Pikirnya itu mustahil karena berarti para babi hutan itu terbang atau berenang ke pulau terbang sebelah. Saat salah satu di antara luka berat, tak ada tubuh babi tergeletak sepanjang perjalanan sang petani menelusuri jejak. Akhirnya, babi yang terluka itu pasti ikut menyeberang. Masih termangu, tiba-tiba terdengar suara besar dari belakang petani menanyakan kenapa ia terlihat bingung. Saat mengangalah mulut, petani mengetahui yang berbicara adalah sosok siluman penyu setinggi tebing. Sambil gemetar, ia menanyakan kepada siluman penyu mengenai komplotan babi hutan yang sedang dicarinya. Untuk menjawab pertanyaannya, siluman penyu meminta petani naik ke atas punggungnya untuk menyeberang ke pulau lain. Meski ragu, sang petani pun menurutinya. Ternyata rasa takutnya pada kutukan leluhur lebih besar dari sekedar berinteraksi dengan siluman. Sesampai di pulau seberang, siluman penyu mempersilahkan petani turun dan menyelesaikan tujuannya. Jika nanti memerlukan bantuan lagi akan pulang, petani tinggal naik ke atas pohon kelapa dan memanggil siluman penyu sekencang-kencangnya. Ia akan pergi, maka berpisahlah mereka
setelah petani mengucapkan terima kasih. Tak tahu harus mulai dari mana petani menuju ke satu pondok di pesisir pantai. Di sana ia bertemu dengan tuan rumah, seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Pikirnya, jika komplotan babi itu menyeberang dengan siluman penyu setiap malam, pasti nenek sempat melihat mereka sesekali. Benar saja, nenek mengatakan jika babi hutan yang dikisahkan oleh sang petani memang berasal dari pulau tempat tinggalnya. Namun itu bukan babi hutan biasa, melainkan kelompok orang berilmu yang berubah bentuk. Mereka pergi ke seberang untuk mencuri dan memperkaya diri, hingga menjadi komplotan paling berkuasa di pulau itu. Nenek memperingatkan bahwa mereka sungguh sakti. Tak mungkin petani bisa mendapatkan numbu ranggata dengan mudah. Tapi nenek bersedia mengajarkan beberapa jurus yang bisa membantu petani dalam perjalanannya. Ternyata nenek adalah petarung sakti yang memiliki kemampuan tinggi memilih untuk menyepi. Dia merasa hari tuanya sudah tak berguna jika bisa mengajar bela diri pada murid pilihannya. Beberapa hari berlalu, petani menguasai sedikit jurus nenek yang diturunkan padanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, nenek memberi ramuan ajaib buatnya dan petuah untuk meminta imbalan numbu ranggawata dari batu sakral Watu Maladong pada babi hutan yang ia lukai. Katanya Watu Maladong lebih baik jika dimiliki orang jujur seperti petani. Bertolaklah petani ke desa terdekat, tempat para babi hutan incarannya tinggal. Setelah mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah warga, ia mendengar berbincang mengenai kepala desa yang terluka parah di bagian perut, tetapi lukanya tak kunjung menutup sehingga darahnya terus mengalir hingga kepala desa itu mengerang kesakitan. Mendengar omongan warga, petani yakin jika kepala desa itu adalah babi hutan yang berhasil ia lukai tempo hari. Petani segera menuju ke rumah kepala desa untuk mengambil kembali Watu Ranggata. Sesampainya, petani langsung bertanya apakah luka di perut kepala desa berasal dari tikaman tombak. Pertanyaan itu membuat kepala desa dan pengikutnya kaget, karena tak ada seorang pun tahu mereka yang membocorkan kejadian malam itu. Karena pertanyaan itu, sang petani dianggap sebagai dukun sakti dan memohon untuk mengobati kepala desa yang sudah tak berdaya. Sesuai petuah nenek, sebelum memberi ramuan, nenek buatkan petani lebih dulu meminta imbalan tombak yang melukai kepala desa dan Watu Maladong. Permintaan ini dianggap sebagai kepala desa berlebihan, tetapi ia sudah putus asa. Akhirnya, kepala desa setuju dan terjalin perjanjian sakral keduanya. Ajaib, ramuan nenek berhasil menyembuhkan perut kepala desa. Setelah dioleskan, kepala desa dan pengikutnya langsung kegirangan. Sambil menyerahkan numbu ranggata, kepala desa bertanya, bagaimana petani bisa mengetahui kejadian rahasia itu? Petani yang sudah memegang tombak leluhur warisannya kemudian mengaku bahwa ia yang menghujamkan kepala desa dengan tombak itu beberapa hari yang lalu. Merasa dibodohi, kepala desa murka bukan main. Tapi di sisi lain, ia sudah membuat perjanjian sakral yang tak lain dan yang tak boleh diingkari. Demi mempertahankan harga dirinya, kepala desa mengajak petani bertarung. Jika menang,
ia akan mendapatkan Watu Gadung. Petani menang dan kepala desa mengakui kehebatannya. Ia pun menyerahkan Watu Maladong karena menganggap petani ini bisa menjaganya. Kepala desa menjelaskan jika Watu Maladong adalah 3 butir. Butir kedua berjenis laki-laki yang akan memberi padi dan jagung. 1 butir lainnya berjenis perempuan akan memberi jewawut, tanaman seriala yang biasa dikenal dengan nama sekoi. Ketiganya bersama-sama akan meninggalkan sumber air yang tidak pernah habis. Segera petani memberi tugas Watu Maladong untuk mencari sumber air. Ketiga batu pun berhasil mengambil berbentuk 4 mata air, yakni mata air Nyuralele di Tambolaka, mata air Watebula di Watebula, air mata Wemu di perbatasan Wewewa Barat dan Wewe Timur, serta air Wikelo Sawah di dalam gua alam daerah Wewela Timur. Selanjutnya, petani menugaskan Watu Maladong menumbuhkan sumber daya alam. Berpencarlah ketiganya menumbuhkan padi, jagung, jewawut di beberapa kawasan Pulau Sumba. Setelah selesai, mereka kembali ke tuannya. Dirasa cukup memberi keajaiban pada alam setempat dan sekitarnya. Nenek menyarankan agar batu-batu itu berpencar sehingga tidak bisa dicuri orang lain. Akhirnya petani menyuruh ketiganya mencari tempat aman dan bersembunyi selamanya. Konon, salah satu batu laki-laki penumbuh jagung memilih bersembunyi di Bonokodi, sedangkan duanya di dasar laut Samudra Hindia. Okelah teman-teman, itu cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur, legenda Watu Maladong yang bersumber dari Perpustakaan Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.